Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ dan kita di sini masih ngobrol sama Kak Hilmi, salah satu mahasiswa yang ada di universitas di Turki. Kak Hilmi, ini Turki gitu ya. Kita punya perbedaan bahasa yang cukup signifikan gitu ya pastinya. Nah, Kak Hilmi itu sebelumnya Kak Hilmi apakah punya basic bahasa Turki? Dan tadi kan Kak Hilmi sempat menyinggung ya kalau misalkan sebelum masuk ke universitas Kak Hilmi tuh sekolah bahasa dulu. Nah, itu berapa lama, Kak? Aku jawab soal yang pertama dulu. Sebenarnya aku tidak punya sama sekali basic bahasa Turki ya. Jadi baru pertama belajar bahasa Turki itu ketika datang ke Turki sendiri. Lalu untuk durasi belajar bahasanya itu kita bisa katakan kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelum kuliah memang dikhususkan untuk memperdalam dulu bahasa Turki sebelum nanti di tahun berikutnya teman-teman mahasiswa ini masuk ke kuliah mereka masing-masing seperti itu. Oke, bisa dicontohin dong Kak, kira-kira bahasa apa nih yang sering dipakai kalau di sana yang umum-umum gitu Kak? Bahasa Turkinya gimana tuh? Yang paling umum dipakai Kak VJ ya biasanya ketika kita bersalam ke orang lain, contoh dalam artian merhaba itu ungkapan untuk halo seperti itu. Oh, iya. Atau mungkin selamat pagi itu kita bisa sebut dalam dua macam ini ya. Ada Gunaiden, lalu ada juga I Sabahlar, lalu ketika selamat siangnya I Gunler dan sebagainya. Oke, baik. Kalau misalkan hai Sobat Milenial itu bahasa Turkinya apa tuh? Merhaba arkadaşlar, halo teman-teman semua, seperti itu. Oke, bahasa-bahasanya mungkin kayak semi-semi Arab ya? Betul sekali, jadi memang bahasa Turki yang sekarang itu adalah bahasa Turki yang lahir dari pencampuran bahasa Turki itu sendiri, bahasa Arab dan bahasa Persia, Kak VJ, seperti itu. Oh gitu, jadi kolaborasi antara bahasa-bahasa itu ya? Iya. Nah, Kak, nih kalau di Indonesia kan banyak nih, bahasa Indonesia, terus ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Nah, kalau di Turki ada nggak sih bahasa-bahasa mutasi dari bahasa Indonesia? Maksudnya kalau misalkan di Indonesia kan ada mutasi dari bahasa Indonesia. Nah, kalau di Turki sendiri ada nggak mutasi dari bahasa Turki itu sendiri? Kalau mutasi itu sendiri, transformasi bahasa itu nggak ada ya Kak ya. Jadi memang semua masyarakat Turki dari ujung barat ke ujung timur itu memang mereka tetap menggunakan bahasa Turki. Mungkin yang membedakan hanya lahjah atau cara ngomongnya. Jadi katakanlah di beberapa tempat itu mereka ngomong bahasa Turkinya dengan lahjah-lahjah yang berbeda-beda seperti itu. Jadi punya pelafalan yang mungkin kalau misalkan orang sekarang tuh bahasa Indonesia cuman agak logat-logat Bekasi gitu ya, logat-logat ya, apa mungkin, gitu. Jadi, nah kalau misalkan bahasa Turki gitu ada tingkatan-tingkatannya nggak sih Kak? Kayak misalkan ngomong ke orang yang lebih tua, kayak gimana orang yang lebih muda, kayak misalkan orang yang sesama temen gitu, punya nggak? Ada tingkatannya nggak? Ada, tapi tingkatannya tidak terlalu ini ya Kak ya, tidak terlalu terlihat signifikan. Dalam artian memang kita bisa bilang mungkin ketika kita berbicara ke orang yang lebih tua dari kita pakai bahasa yang lebih sopan seperti itu aja gitu. Jadi nggak terlalu signifikan banget ya, mirip-mirip lah ya bahasanya. Yeah. Oke, Kak Hilmi ini biasanya kalau kita ngomongin Turki ini ya, kalau di Indonesia mungkin selalu terkenal dengan makanan khasnya itu kebab Turki gitu. Apakah di Turki sendiri emang booming kah kebab gitu, apa gimana sih Kak? Di Turki sendiri memang masyarakatnya memang mengkonsumsi daging dalam jumlah yang banyak ya Kak ya. Seperti Indonesia itu kan mungkin katakanlah daging yang sering dikonsumsi hanya ayam atau ikan. Kalau di Turki sendiri memang mereka lebih banyak mengkonsumsi daging sapi, kambing dan ayam seperti itu. Adapun untuk kebab sendiri yang terkenal di Indonesia itu ya biasanya kebab Turki. Ternyata istilah kebab itu di Indonesia dan di Turki itu berbeda bentuknya. Oh
Oh iya, Kalau apa di tuh Kak? Indonesia kita kenal Kalau di kebab Turki itu daging daging yang diisi sayur terus digulung di dalam gulung. tortilla gitu kan ya. Iya. Ternyata di Turki kebab itu tidak seperti itu. Jadi di Turki itu kebab itu daging yang dimasak di daging mungkin daging giling gitu ya. Terus dimasak dipanggang di atas api gitu lalu disajikan utuh di atas piring seperti itu. Dalam bentuk sate kebanyakan seperti itu, Kak. Sate Jadi panjang-panjang jus- seperti itu. jadi justru apa namanya beda ini ya, apa namanya adopsinya mungkin agak lumayan jauh gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kebab itu digulung-gulung pakai apa kulitnya gitu. Kalau di Iya. Turki mungkin beda, itu malah daging kayak sate gitu yang dijadikan namanya kebab itu sendiri. Nah, tapi kalau makanan pokoknya apa sih Kak kalau di Turki? Makanan pokok di Turki sendiri kita bisa bilang makanan pokok mereka itu roti ya, Kak ya, gandum dan sebagainya. Tapi mereka Iya. juga tetap mengkonsumsi nasi dalam artian tidak sebanyak masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Kalau kita mengkonsumsi nasi katakanlah tiga kali sehari, kalau mereka mengkonsumsi nasi mungkin hanya ketika makan siang atau makan malam seperti itu. Tapi masih ada ya nasi di sana ya. Ya. Oke, tapi kalau makanan favorit Kak Hilmi nih, kalau di Turki yang mungkin rasanya agak masuk nih ke lidah Kak Hilmi, apa tuh Kak? Makanan favoritku banyak sih, Kak. Salah satunya kalau kebab itu juga salah satu favorit ya. Kalau kebab dalam istilah Indonesia tadi itu, kalau di Turki itu kita nyebutnya doner bukan kebab. Jadi istilah doner itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, doner itu artinya berputar. Diambil. Kenapa berputar? Karena daging yang dimasak itu kan diputar di panggangan yang berdiri itu. Maka dari itu namanya jadi doner seperti itu. Atau mungkin olahan-olahan daging itu semuanya insya Allah favoritku gitu deh. Jadi masih masuk lah ya, nggak terlalu gimana banget gitu ya. Tapi kalau untuk akses buat makanan-makanan kayak gitu jauh nggak sih Kak? Apa kayak maksudnya di sekitar kayak di Indonesia banyak gitu warteg gitu. Kalau di Turki tuh apa istilah kayak food courtnya itu? Iya, jadi memang makanan ringan itu kita alhamdulillah masih gampang dijumpai ya. Tapi dalam artian tidak segampang di Indonesia karena memang di Turki itu tidak ada budaya pedagang kaki lima atau orang jualan di pinggir jalan seperti itu, Kak. Jadi memang rata-rata penjual-penjual itu mereka menjual dagangannya itu di kios atau di ruko seperti itu. Tapi kalau makanan kebab gitu ada di pinggir jalan banyak tuh Kak? Enggak, apa di Nggak ada toko juga, Kak. beneran? Iya, harus di toko memang. Waduh, ini lumayan juga. Tapi kalau misalkan untuk biaya makannya sendiri mahal nggak sih kalau misalkan dibandingin di Indonesia tuh? Sekali makan bisa berapa duit Kak kalau di sana? Kalau dibanding Indonesia menurutku relatif agak mahal ya karena katakanlah walaupun sekarang terdampak inflasi ya, apalagi terdampak inflasi akhirnya beberapa harga pokok terutama harga-harga makanan semuanya naik. Kalau aku bisa bilang memang makanan di Turki itu agak mahal daripada Indonesia. Katakanlah kita makan di Indonesia 5.000 mungkin udah dapat nasi pecel, nasi uduk, nasi kuning dan sebagainya. Tapi kalau di Turki kita dengan uang 5.000 mungkin hanya dapat roti-roti biasa gitu, Kak. Gitu. Jadi apa namanya kalau untuk biaya makannya sendiri masih jauh lebih murah di Indonesia gitu. Kalau sekali makan mungkin Betul satu sekali. porsinya bisa sampai berapa tuh Kak? 50.000 kalau dirupiahkan? Kalau sekali makan mungkin bisa 25 atau 30 seperti itu. Oke, berarti kalau di Indonesia itu kalau seharga segitu udah bisa makan yang mewah gitu. Betul sekali. Itu udah dapat nasi goreng 2 bungkus mungkin, Kak. 2 bungkus ya gitu kalau di pinggir-pinggir kaki lima apalagi di dekat-dekat sekolah. Tapi kalau misalkan kayak dessertnya gitu di Turki Kak, kayak es krim gitu-gitu banyak nggak sih? Iya, banyak sekali. Jadi memang Turki itu negara yang kaya akan kulinernya juga. Jadi mereka memang punya budaya kuliner yang cukup baik ya menurutku. Karena
kalau katakanlah kalau kita makan malam di rumah orang Turki, mereka akan menyediakan semua makanan dari makanan pembuka, makanan utama sampai makanan penutup, dan makanan penutup itu memang dessert mereka itu banyak sekali, dan yang terkenal mungkin salah satunya kalau Kak VJ tahu itu baklava. Baklava yang berkecil itu biasanya dalamnya kacang pistachio, itu sekilonya memang mahal Kak. Kita bisa artikan 100.000 lebih mungkin bisa itu sekilonya. Baik. Kak, tapi kalau untuk cuaca di sana gimana Kak? Cuaca di Turki sendiri itu kadang kurang menentu Kak ya. Tapi tetap 4 musim ya di sini, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Yaitu salah satu kendala hidup tinggal di negara yang beriklim punya 4 musim itu seperti itu Kak. Jadi kadang berganti-ganti terus. Jadi yang paling penting ketika kita tinggal di negara seperti ini itu adalah kayaknya kita harus ngecek ramalan cuaca setiap hari gitu Kak. Jadi kadang cuaca itu berganti-ganti. Kadang hari ini hujan tapi ternyata besok panas. Kadang hari ini dingin banget, hari ini turun salju tapi besoknya nggak turun salju, seperti itu Kak. Agak mood swing gitu ya cuacanya, nggak bisa ditebak gitu ya. Tapi kalau misalkan di Turki nih Kak Hilmi, apa sih tempat favorit Kak Hilmi selama tinggal di Turki? Yang paling favorit di Turki itu sebenarnya museum-museumnya ya Kak ya, karena memang Turki ini salah satu negara yang kaya akan peradaban sejarahnya, dari mulai sebelum Kesultanan Utsmani sampai Kesultanan Utsmani sendiri sampai sekarang, seperti itu Kak. Kak, ini Kakak kan sebagai orang asing ya di sana. Itu gimana Kak untuk masyarakat di sana, masyarakat Turki ya khususnya menyambut kedatangan orang-orang asing seperti kita, orang Indonesia ke Turki? Apakah disambut baik gitu atau justru sangat diskriminatif atau seperti apa Kak? Alhamdulillah memang masyarakat Turki menyambut baik ya teman-teman, khususnya mahasiswa Indonesia yang datang ke Turki, karena memang mungkin karena watak bangsa Indonesia sendiri yang memang ramah tamah orangnya ya. Jadi kita memang gak suka berkelahi, ketika ngomong santun, ketika berbicara sama yang lebih tua santun, seperti itu. Jadi kebanyakan orang Turki memang menyukai masyarakat pelajar-pelajar Indonesia yang datang ke Turki, seperti itu. Jadi menyambut baik ya, tidak diskriminatif gitu ya, walaupun orang luar negeri tapi kita tetap dihargai sebagai masyarakat di sana gitu. Nah Kak, ini mungkin kalau di Turki kan ada beberapa tradisi yang mungkin beda banget ya sama di Indonesia. Apa sih tradisi yang mungkin bisa Kakak ceritakan yang unik gitu di sana? Tradisi yang paling unik itu menurutku ya, jadi masyarakat Turki itu kemana-mana itu nggak pakai sendal Kak, jadi mereka kemana-mana itu pakai sepatu. Bahkan sampai katakanlah kalau kita jumpai katakanlah pengemis atau penjual-penjual di pinggir jalan itu mereka bahkan berpakaian rapi, kemeja, jas, sepatu dan sebagainya, seperti itu. Itu memang budaya yang mereka ambil dari Eropa, kita bisa katakan seperti itu. Oke, jadi kebanyakan pakai sepatu, yang nggak ada yang pakai sandal jepit di sana ya. Jarang sekali kita temukan orang Turki pakai sandal jepit gitu Kak. Oke, ini kalau nemuin di Turki ada yang pakai sandal jepit ini kayak orang Indonesia nih. Betul sekali, betul. Oke, Kak Hilmi, ini kita ngomongin balik lagi ya soal kuliahnya gitu ya. Kak Hilmi, salah satunya mungkin kuliah yang ada di universitas di Turki. Nah, kalau untuk sistem pembelajarannya sendiri nih Kak Hilmi, gimana sih di sana tuh? Apakah sama kayak di Indonesia atau ada perbedaan yang signifikan nih Kak? Perbedaan yang signifikan itu bisa kita bilang memang kuliah di Turki itu pertama tidak ada ospek. Itu salah satu kultur kuliahnya, pertama tidak ada ospek. Lalu yang kedua memang di sini lebih banyak menekankan diskusi atau ngobrol bareng dosen atau dosennya menjelaskan terus-menerus di kelas, seperti itu. Kalau di Indonesia seingatku itu memang
lebih banyak dosen itu memberikan tugas makalah dan presentasi, tapi kalau di Turki tidak seperti itu. Mungkin memang diberikan tugas makalah, tapi tidak terlalu sering untuk mempresentasikannya di kelas seperti itu, Kak. Jadi lebih banyak justru dosen yang banyak menjelaskan beberapa pengetahuan kayak sekolah dasar gitu ya. Kebalikan mungkin ya sama di Indonesia, kalau kuliah, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak presentasinya, jadi mahasiswanya yang mungkin aktif gitu. Kalau di di Turki mungkin sistem pembelajarannya kayak kita sekolah gitu ya, dosen Ya, banyak nyampein materinya kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk kuliah S1-nya itu sendiri berapa lama Kak? Durasinya sama ya Kak ya, sama di Indonesia. Jadi kita durasi kuliah S1-nya 4 tahun. Kalau kita tambah dengan kelas bahasa tadi jadi 5 tahun mungkin seperti itu. Oke. Tapi sistem tugas akhirnya sama ya, skripsian gitu dan lain sebagainya gitu. Apa beda? Dan di Turki itu memang tidak ada skripsi untuk jenjang S1 Kak. Ada skripsi nanti ketika jenjang S2 seperti itu. S2 dan S3. Waduh, jadi sistemnya apa tuh Kak? Ujian? Ujian aja, ujian. Oke, berarti kayak sekolah gitu ya, ujian gitu kalau untuk, aduh ini enak sih kebetulan. Oke, ini Kak Hilmi, ini ngobrolin soal negara Turki gitu ya, pastinya selama kurang lebih berarti 2 tahun tinggal di sana gitu ya Kak Hilmi, pasti punya rasa suka dan duka tinggal di sana. Tapi Kak Hilmi, kita akan jeda dulu sebentar, jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.